Puji Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, amin. Haleluya, saya percaya kabar baik, kabar indah, kabar yang luar biasa. Kabar yang penuh rahmat, penuh kasih, sebab kita percaya tangan Tuhan yang penuh rahmat itu senantiasa diulurkan bagi kita. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama dengan saya dari Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Masih seputar tema besar kita, menjaga konsistensi rohani. Injil Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu saya bacakan, mari simak, mari perhatikan, demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Bagaimana Petrus akan meninggal. Bagaimana pada akhirnya, bagaimana di ujung perjalanan dari hidup Petrus, di ujung dari perjuangan hidup kerohaniannya, Petrus memuliakan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, pemberitaan firman Tuhan masih seputar menjaga konsistensi rohani. Sehubungan dengan hal tersebut, kekasih-kekasih Tuhan, harus dikatakan bahwa hidup yang benar-benar bergulir dalam proses yang benar. Hidup yang benar-benar bergulir dalam proses yang benar. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, akan dibuktikan oleh ujung, akan dibuktikan oleh akhir perjuangan rohani seseorang, di mana kekasih-kekasih Tuhan di akhir perjuangan hidupnya, ia mampu memuliakan Allah, ia mampu memberi keharuman bagi Tuhan. Itu hidup yang benar-benar berproses ke arah yang lebih baik. Di akhirnya itu, di ujungnya itu, saudaraku sekalian, setiap orang mampu memuliakan Allah di dalam hidupnya. Ada orang-orang seperti yang kita singgung beberapa waktu yang lalu. Memulai di dalam roh. Memulai di dalam roh. Sangat baik ketika ia memulai perjalanan kehidupan kerohaniannya. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, pada akhirnya ia mengakhirinya dengan daging. Jadi hidup yang benar-benar bergulir dalam proses yang benar adalah hidup yang di ujungnya atau hidup yang di akhir perjuangannya seseorang bisa dan mampu memuliakan Allah. Persoalannya kekasih-kekasih Tuhan adalah bagaimana proses perjuangan seperti itu ya bisa berakhir. Bagaimana proses perjuangan seperti itu bisa berakhir dengan memuliakan Tuhan.
Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat ini karena bagi saya ayat ini menjadi sangat penting. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, saya kutip, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ini tidak bisa dibantah. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Ada saatnya memang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang itu akan mengalami proses yang sulit. Ada saatnya orang-orang itu, setiap orang itu akan mengalami naik turun perjuangan kehidupan kerohaniannya. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Tuhan tidak menafikan itu. Ketika kamu masih muda, kata muda di situ kekasih-kekasih Tuhan bukan berbicara tentang usia. Kata muda di situ bukan muda secara fisik. Kata muda di situ bukan muda secara umur. Kata muda di sini jelas saudaraku sekalian menunjuk pada keadaan rohani di mana seseorang belum dewasa. Ketika seseorang belum dewasa sebagai seorang anak Tuhan, ketika seseorang belum dewasa dalam hidup kerohaniannya, Tuhan pun saudaraku sekalian mengerti, kamu akan suka-suka saja. Kamu akan suka-suka saja, kamu melangkah kemana saja yang kau kehendaki. Hukummu itu adalah dirimu, hukummu itu adalah keinginanmu. Hukummu itu adalah hasrat-hasratmu. Itu ketika kamu masih muda secara rohani. Kamu belum dewasa. Jadi ketika seseorang, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup suka-suka, hidup dalam pimpinannya sendiri, hidup dalam keinginannya sendiri, kekasih-kekasih Tuhan. Ini bukti bahwa seseorang masih muda. Ini bukan masalah umur. Banyak orang yang umurnya sudah tua, tapi masih muda. Ya. Tapi ada orang masih muda tapi sudah tua. Ketika kamu belum dewasa, kamu suka-suka. Kamu bersikap sesuka hatimu. Ketika kamu belum dewasa, kamu bisa berperilaku apapun. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengakui fakta itu. Itu terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Nah, tapi Tuhan berkata ketika kamu sudah menjadi tua, sekali lagi bukan umur. Meskipun saya tahu kekasih-kekasih Tuhan ketika kita semakin tua, pastinya kekasih-kekasih Tuhan kita juga akan semakin bisa membatasi diri. Betul ya? Ya, saya 50 tahun. Saya sudah mulai membatasi diri. Nggak boleh duduk lama-lama. Ya, nggak boleh duduk lama-lama. Memang kita mulai. Nggak boleh duduk lama-lama, nggak boleh makan terlalu banyak gitu kan. Kalau dulu ya makan seenaknya saja. Nggak boleh makan terlalu banyak. Jangan lupa minum air putih. Minum air putih itu bukan karena haus. Kalau dulu kita minum air putih karena haus. Kalau sudah umur gitu, ya nggak boleh. Bukan karena kita haus lalu minum. Bukan karena kita lapar lalu makan. Nah, mulai terbatasi. Berbicara terbatasi. Bersikap terbatasi. Ada memang saudaraku sekalian kebijaksanaan tertentu. Sifat-sifat tertentu ada memang yang akan terbentuk di dalam diri seseorang sesuai dengan umurnya. Ada sikap-sikap itu. Kelihatan semakin bijaksana.
Kelihatan semakin bijaksana, tapi bijaksana itu karena usia. Udah punya cucu. Udah punya cucu, keadaan itu membentuk dirinya menjadi ya bijaksana karena umur. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ketika kamu menjadi tua, ada hukum yang ada di dalam dirimu, ada hukum yang lain yang mengikat engkau, ada hukum yang lain yang memerintah atas hidupmu. Tua di situ tentu matang secara rohani. Ketika kamu semakin matang secara rohani, maka ada hukum yang lain yang bukan lagi dirimu, yang akan memerintah atas engkau. Sehingga saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata, kamu akan melangkah ke tempat yang sebenarnya kamu tidak kehendaki. Kamu akan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu bukanlah pekerjaanmu yang sesungguhnya. Kamu harus memikul beban-beban yang tidak seharusnya kamu pikul, tapi harus kamu pikul. Itu sebagai akibat dari kedewasaan secara rohani. Kamu tidak memikul lagi beban-bebanmu sendiri. Kamu tidak lagi memikul beban-beban yang memang seharusnya dipikul oleh setiap orang. Ada beban yang wajib kita pikul. Ada pertandingan yang memang wajib kita ikuti. Tapi ada saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, nanti pertandingan yang sebenarnya bukan wajib kita ikuti. Tetapi karena kedewasaan rohani, karena kematangan rohani, kekasih-kekasih Tuhan, pertandingan itu, pertarungan itu, beban itu kita masuki, kita pikul. Ada keadaan seperti itu dan itu harus. Nah karena itu Bapak Ibu saudaraku sekalian dikasih Tuhan, setiap orang harus mengukur dirinya dengan baik. Nah hari ini hukum apa yang berlaku di dalam hidup kita? Kalau kita memasuki perjuangan hari ini, apakah perjuangan yang kita masuki itu sekedar perjuangan yang memang diwajibkan bagi kita sebagai seorang anak manusia? Atau kita sudah memasuki sebuah perjuangan yang sebenarnya kita tidak wajib masuk di situ, tapi kita masuk. Maka akhirnya saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, orang-orang seperti ini, kamu akan diikat oleh orang lain. Kamu akan ditarik oleh orang lain. Kamu akan dikendalikan oleh orang lain. Dan kamu akan dibawa ke tempat yang tidak kamu sukai. Kamu akan melakukan hukum yang bertentangan dengan dagingmu. Kamu akan melakukan hukum yang bertentangan dengan kehendakmu. Kamu akan melakukan hukum yang bertentangan dengan kepentinganmu. Amin, saudaraku. Saudara bersama saya nih. Amin. Iya. Ketika masih muda, suka-sukaku Tuhan, gitu ya. Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Masihmu? Nah, kalau sudah tua, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, saya mengerti. Ini enggak mudah. Amin. Amin. Enggak mudah. Enggak mudah. Saya menyadari itu kekasih-kekasih Tuhan. Saya sangat menyadari itu. Tidak wajib kita lakukan. Tapi kita lakukan. Tidak wajib kita pikul. Tapi kita pikul. Tidak wajib kita berlari, tapi kita berlari. Ya.
Tidak wajib kita memberi. Karena yang dituntut dari kita adalah baju kita. Tapi kita memberikan apa? Jubah kita, kebesaran kita. Tidak wajib saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebab yang dituntut kepada kita berjalan hanya 1 mil saja. Tapi karena ada hukum yang lain, saudaraku sekalian, Tuhan berkata, kalau ada yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Ya, itu kalau sudah tua. Gimana saya menggambarkannya? Kalau sudah tua itu ya seperti itu. Kalau sudah matang secara rohani itu seperti itu. Sebab hanya yang matang itu kekasih-kekasih Tuhan yang bisa membagi hidupnya. Yang matang itu yang bisa berkata, aku mau iring Tuhan Yesus. Yang matang itu saudaraku sekalian yang bisa menjadi bibit. Untuk menumbuhkan kehidupan-kehidupan yang baru. Kamu harus menjadi seperti itu. Kamu harus menjadi seperti itu, kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ini loh Petrus, proses yang harus terjadi di dalam hidupmu. Dulu kamu suka-suka, tetapi nanti enggak bisa lagi kamu seperti itu. Kamu sudah harus matang secara rohani. Kenapa saudaraku sekalian? Karena keadaan belum bertumbuh, membuat seseorang itu tidak akan pernah bisa menggulirkan hidupnya ke arah yang seharusnya. Kalau kita tidak bertumbuh, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menggulirkan hidup kita ke arah yang seharusnya. Seseorang yang belum matang, yang belum menjadi tua, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pastinya tidak akan pernah memiliki pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya di dalam hidupnya. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, seseorang tidak akan pernah bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan hidupnya tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kalau kita mau mengakhiri, menjaga konsistensi rohani, supaya pada akhirnya di ujung perjalanan itu, di ujung perjuangan itu, kita memuliakan Allah. Tidak ada jalan saudaraku sekalian, selain kita harus bertumbuh. Ketika Petrus masih muda, dia belum mengerti maksud-maksud dan tujuan Allah atas hidupnya. Ia belum mengerti apa yang Tuhan inginkan atas hidupnya. Pada saat itu Petrus masih hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami mengikut Tuhan. Tapi kemudian apa yang kami dapat? Betul ya? Apa yang kami dapat? Saudaraku sekalian, sesungguhnya kalau kita membuka hati, membuka pikiran kita, ini gambaran kehidupan banyak orang. Saya mau berkata kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang Kristen masih hanya di tingkat ini. Masih hanya sampai di standar ini. Mengikut Tuhan, mengikut Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Gak bisa dibantah, itu terjadi. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dalam tanda kutip. Itu gak bisa dibantah. Tapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, masih hanya sebatas itu. Aku mengikut Tuhan demi untukku. Aku mengikut Tuhan untuk kepentinganku. Aku mengikut Tuhan untuk maksud-maksudku. Aku mengikut Tuhan berjalan seiring dengan Tuhan. Sesungguhnya karena aku ingin sampai kepada tujuan yang sudah kutetapkan.
Nah, tanpa disadari sebetulnya kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah kondisi di mana seseorang mengikat dirinya sendiri dan berjalan ke tempat yang ia sukai. Dan sekali lagi kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang yang masih dalam keadaan seperti ini. Sebab kekasih-kekasih Tuhan menggulirkan hidup ke arah yang benar, menggulirkan hidup ke arah yang seharusnya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang matanya sudah tercelik mengenai, saudaraku sekalian, hukum yang lain yang harus dia ikuti, yang harus dia patuhi di dalam hidupnya. Hukum kebenaran. Hanya orang yang sudah benar-benar bertumbuh secara rohani, yang mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas hidupnya, dan yang sudah menemukan arti hidupnya lah yang dimungkinkan bisa hidup untuk hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan untuk diikuti. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi mengalami pertumbuhan rohani menjadi sangat penting, bahkan harus diletakkan sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Dan untuk itu memang kekasih-kekasih Tuhan tidak ada pilihan. Pertumbuhan rohani harus kita kejar dengan sangat serius. Pertumbuhan rohani harus kita kejar dengan sangat serius. Mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, mengenal hukum-hukumnya, mengenal isi hatinya. Harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Tentu kekasih-kekasih Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Untuk sebuah pertumbuhan, ada harga yang harus dibayar. Karena itu kerelaan untuk membayarnya akan menentukan tingkat pertumbuhan rohani yang akan dialami oleh seseorang. Artinya adalah semakin seseorang rela membayar dengan harga yang penuh, maka semakin terbuka pula kesempatan yang lebar dan besar bagi dia untuk mencapai pertumbuhan itu. Tapi kalau kita tidak mau membayar, kekasih-kekasih Tuhan, pertumbuhan rohani itu tidak akan pernah bisa begitu saja terjadi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Membayar. Membayar. Ada teman gembala dalam diskusi kami bertanya, Pak Gem? Saya bilang iya, kenapa? Gimana jemaat? Saya bilang puji Tuhan jemaat baik-baik saja. Lalu saya balik tanya, gimana jemaatnya? Dia bilang baik-baik saja. Oh ya, puji Tuhan. Lalu dia bilang begini dengan saya, dan puji Tuhan ini ditangkap oleh Pak Riko sudah jauh-jauh hari ternyata. Lalu dia bilang begini, rasanya Pak Gem, kalaupun ini normal, situasi ini normal, gairah ibadah itu sudah tidak bisa balik lagi seperti sedia kala. Terutama kita gereja-gereja karismatik. Oh iya kah? Iya. Terutama kita gereja-gereja karismatik. Saya lihat memang gereja-gereja karismatik itu kena imbas yang sangat luar biasa. Kalau gereja-gereja Protestan agak kebalikan. Di dekat rumah itu ada gereja Protestan beberapa. Ya, itu kelihatan jemaatnya riuh sekarang ini. Parkiran mereka sudah penuh. Gereja mereka sudah penuh. Saya mendengar majelis mereka itu didata sampai harus masuk pakai aplikasi gereja. Jadi dia harus ada aplikasi, harus punya aplikasi baru bisa daftar, dan itu harus ditolak-tolak. Saya tanya gimana? Ya,
Aplikasinya harus ada, lewat itu dia mendaftar. Dan karena kuota ibadah jam begini sudah penuh, lalu diumumkan, mohon maaf sudah penuh, masih ada jam segini. Sebentar lagi sudah penuh, masih ada jam segini. Sebentar lagi sudah penuh. Agak heran, ini gereja-gereja yang kita bilang gereja-gereja yang apa? Ya, kayak model-model HKB, PG, PIB seperti itu. Saya kagum juga, hebat juga nih. Luar biasa juga nih. Ya, lalu sahabat saya ini bilang, iya kita ini kelimpungan Pak. Jemaat kita nggak tahu ada di mana mereka. Kita nggak tahu ada di mana mereka. Kita berusaha untuk menyentuh, tapi kayaknya nggak tersentuh. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ini pasti mau bertumbuh. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang di rumah pasti mau bertumbuh. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Saudara harus membayar harganya. Bukan hanya pendeta ini yang harus membayar harga. Bukan hanya pendeta ini yang harus membayar harga. Iya, saya harus membayar harga. Tapi saudara juga untuk menghampiri Tuhan itu harus bayar harga. Untuk bertumbuh itu juga harus bayar harga. Jangan hanya ingin bertumbuh, jangan hanya ingin mengenal Tuhan. Kesana kemari kita ngomong, aku ingin mengenal Tuhan, aku ingin bertumbuh, aku ingin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tapi kita tidak mau bayar harganya. Nah, kalau kita nggak seperti gereja lain lah. Waduh, saya ada yang cerita dengan saya. Itu dari gereja, dari gembala saya tidak tahu. Itu semua jemaat di WA-in. Kita ibadah. Kamu ibadah di rumah nggak? Mana persembahannya? Kirim ke kas gereja. Mana perpuluhannya? Kirim ke kas gereja. Lalu kita tanya, kenapa sampai begitu sih Pak? Ada gembala yang berkata kepada saya, barangkali orang mikir, pikiran orang itu macam-macam Pak Gembala. Ya kalau saya nggak berani buat begitu. Dan tidak akan pernah buat begitu, apapun alasannya. Tapi dia bilang dengan saya, kalau saya buat supaya jemaat itu bayar harga. Dia kalau mau bertumbuh harus bayar harga. Ya terserahlah orang berpandangan seperti apa. Tetapi yang jelas saudaraku sekalian dan kasih Tuhan, memang tidak bisa. Orang harus bayar harga. Nah saya hanya ingin berkata begini. Kalau di rumah saja orang sekarang online. Sebagian jemaat online di mana-mana. Kalau di rumah saja orang tidak ibadah online juga. Padahal sebetulnya saudaraku sekalian, kalau datang ke tempat ini, saudara beribadah hari ini di sini, saya mau berkata, Anda belum bayar harga. Halo? Halo? Saudara bersama saya ini? Hah? Jangan merasa sudah bayar harga karena datang ke gereja 2 jam, 1,5 jam. Jangan merasa bayar harga sudah memberi persembahan. Jangan merasa sudah bayar harga hanya sekedar karena memberikan persepuluhan. Itu belum bayar harga. Bayar harga itu saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ulang tadi. Ketika saudara melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib bagimu. Kalau saudara hanya masih melakukan sebuah perjuangan yang memang wajib engkau perjuangkan di dalam hidupmu. Tidak ada yang istimewa di situ. Tidak ada yang hebat di situ. Ya hamba-hamba Tuhan seperti saya, seperti mereka yang muda-muda ini berdoa puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan bayar harga, emang itu harus kamu lakukan. Harus melakukan ini dengan serius karena seorang pelayan Tuhan. Ya seperti anak-anak di sini harus bersih-bersih dan lain sebagainya. Itu belum bayar harga bro. Belum bayar harga itu nak. Nah.
Itu memang perjuangan yang wajib dilakukan. Itu perjuangan yang wajib dilakukan. Tapi kalau saya memikul beban Ibu Ami, seharusnya Ibu Ami memang wajib memikul bebannya, tapi dia terlalu berat. Lalu saya ambil beban Ibu Ami, saya taruh di pundak saya. Itulah harga yang mulai kita bayar. Atau sebaliknya Ibu Ami, beban Bapak ini berat. Berat ya Pak? Ya kan Ibu Ami suka ngomong, berat ya Pak? Ya jangan cuma ngomong. Berat ya Pak? Berat. Saya ambil sebagian, saya taruh. Nggak wajib saya, nggak wajib Ibu Ami menaruh, mengangkat bebanku itu. Tidak wajib, bebanku itu diambil dari pundakku lalu ditaruh di pundaknya. Tapi saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, itulah harga yang harus dibayar demi untuk apa? Mengenal hati Tuhan itu, bertumbuh itu. Nah kalau saudara masih harus memikul bebanmu, bahkan untuk memikul bebanmu sendiri saja saudaraku, saudara masih harus didorong-dorong. Seperti anak muda. Bebannya itu kan kuliah baik-baik, betul gak? Halo? Kuliah baik-baik ya? Itu apa? Beban yang harus dia pikul, ya memang dia harus melakukan itu kewajibannya. Nah kalau untuk belajar serius saja masih didorong oleh orang lain, aduh kacau balau. Kalau saudara masih harus didorong untuk melakukan hal yang sebetulnya wajib saudara lakukan, aduh gak keren banget itu. Dan saya mau beritahu banyak sekali jemaat yang model begini. Di gereja kita nggak ada. Halo? Halo? Nggak ada yang mau tidak ada yang mau mengaku. Ya, aku gitu nggak Pak? Nggak usah nanya saya, tanya diri sendiri saja. Ya, nah saudaraku sekalian kita harus beranjak. Karena ini pilihan yang mutlak harus diambil setiap orang. Nggak bisa enggak. Semua kita harus masuk ke sini. Ya, mulai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya lagi kita lakukan. Aku seharusnya tidak melakukan ini. Tapi ini yang kulakukan. Orang lain akan mengikat engkau. Kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain akan mengikatmu, akan menuntunmu, akan memaksamu untuk berjalan. Kalau dulu kepentinganmu lah yang menuntun langkahmu. Tujuanmu lah yang menuntun langkahmu. Kalau hari ini kamu harus sampai ke sini kata Tuhan. Kepentingan orang lain, tujuan hidup orang lain harus mengikat engkau, harus menuntun engkau, harus memaksa engkau untuk berjalan. Amin. Amin saudaraku. Saudara mau melangkah ke sini? Saudara mau melangkah ke sini? Iya. Tapi nggak bisa Pak. Bodoh amat dengan dia. Tapi gak bisa Pak. Itu bukan urusanku. Betul. Bukan urusanmu. Tapi karena tuntutan pertumbuhanmu. Tuntutan untuk mengenal isi hati Tuhan. Itu menjadi urusan saudara. Amin. Amin. Menjadi urusan kita. Lihat pekerjaan Tuhan yang belum berjalan dengan baik, itu menjadi urusan kita. Iya, aduh. Kadang-kadang saya bingung juga. Ya, banyak orang yang tega juga. Bergereja pun demi untuk kepentingannya. Bahkan ketika kepentingannya tidak dipenuhi dalam bergereja, kecewa. Apa itu pendeta? Apa itu gereja? Nggak ada kasihnya itu gereja.
Saudaraku sekalian, tidak demikian. Ya, jangan. Kita harus mulai melangkah. Harus mulai melangkah. Banyak di antara kita, saudaraku sekalian, yang sebenarnya belum mengikut Tuhan. Kepada Petrus Tuhan berkata, ketika kamu berjalan menurut keinginanmu, meskipun sebetulnya engkau berjalan di sampingku, meskipun sebetulnya engkau ada di sampingku, engkau melangkah kemana aku melangkah. Tapi sebenarnya saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, secara eksplisit Tuhan berkata, kamu belum mengikuti jejakku. Itu sebabnya Tuhan berkata, mulai hari inilah kamu akan mengikut aku. Sejak hari itu, sejak Tuhan berbicara kepadanya. Setelah Tuhan berkata, ketika kamu muda, kamu berjalan kemana saja engkau kehendaki. Ketika engkau tua, nanti kamu akan diikat oleh orang lain dan kau akan berjalan ke tempat yang tidak kau sukai. Lalu Tuhan berkata, ayo ikut dengan aku. Kamu belum mengikut Tuhan. Kamu belum menjadi anak-anak Tuhan. Kamu belum menjadi orang-orang yang ingin bertumbuh di dalam hidupmu sepanjang kamu masih mengikuti tujuan-tujuanmu dan hasrat-hasratmu. Kamu baru menjadi seorang pengikut Tuhan yang benar ketika yang engkau urusin itu bukan lagi kepentinganmu dan urusanmu. Halo? Halo? Waduh, berat ini. Urusan kita aja belum selesai, Pak. Urusan kita aja belum selesai. Gimana kita mengurus yang lain? Tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Kita harus masuk ke sini. Karena Tuhan ingin kita mengakhiri semua pertandingan ini, semua perjuangan ini dengan baik. Amin. Amin. Ya, Tuhan ingin di akhir perjuangan itu kita memuaskan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari bertumbuh. Mari bertumbuh. Bagaimana kita mulai bertumbuh? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, jangan lagi hanya memenuhi kewajibanmu. Jangan lagi hanya memenuhi tuntutan yang memang wajib bagimu. Tapi mulai belajar untuk memenuhi sebuah tuntutan yang sebenarnya itu bukan lagi tuntutan kita untuk kita. Tetapi oleh karena ada hukum yang lain yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Yaitu hukum kebenarannya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.